Sekali lagi shalom. Apa kabar pagi hari ini? Haleluya. Apa? Luar biasa, hebat, yes. Oke, kita katakan sama-sama ya. Ketika saya bilang apa kabar, sama-sama berkata luar biasa, hebat, yes. Oke, mari semua bangkit berdiri coba. Kita praktekkan ini. Ya, ketika saya bertanya apa kabar, maka Bapak Ibu semua berkata luar biasa, hebat, yes. Oke. Apa kabar hari ini? Yes. Sekali lagi, apa kabar hari ini? Luar biasa, hebat, yes. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali. Ya, pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, saya diingatkan Tuhan bahwa memang hari-hari ini banyak sekali umat Tuhan, banyak sekali orang percaya hidup dalam ketakutan. Ya. Banyak sekali orang hidup dalam ketakutan, hidup seakan-akan bahwa masalah, bahwa persoalan itu membuat dia mengalami satu ketakutan. Ya, kemudian saya pengen supaya ketika kita mengalami hal yang seperti itu, pastinya kita punya solusi, pastinya kita punya jawaban atas ketakutan itu. Ya, saya ketemu beberapa orang. Mereka berkata, semua yang mereka sampaikan ketika saya bertanya, mereka berkata, kami mengalami ketakutan, Pak. Ya, kami mengalami hal-hal yang seperti ini. Seakan-akan hidup kami itu kosong. Ya. Nah, untuk itu ketika saya mempersiapkan kebenaran firman Tuhan, pagi hari ini saya menyampaikan satu judul atau satu tema firman Tuhan, yaitu berseru di dalam doa. Ya. Saya pengen sekali lagi menyampaikan satu tema atau satu judul firman Tuhan, yaitu berseru di dalam doa. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita perhatikan judul yang sangat singkat, ya mungkin kita berkata, wah judulnya biasa saja, berseru di dalam doa. Tetapi saya berkatakan ketika tadi saya ketemu dengan beberapa orang, lalu mereka berkata, saya mengalami ketakutan. Seakan-akan saya nggak punya kekuatan gitu, Pak. Seakan-akan saya merasa kosong. Nah, ini orang percaya, orang Kristen. Ya. Tapi mereka mengatakan bahwa kami mengalami ketakutan, Pak. Nah, solusi untuk untuk mengatasi ketakutan itu, solusi untuk mengatasi, untuk mendapat jawaban dari ketakutan itu adalah berseru di dalam doa. Sama-sama kita katakan tema ini. 1, 2, 3. Berseru di dalam doa. Kita baca ayatnya. Ayatnya saya ambil dalam Mazmur pasal yang ke-50 ayat yang ke-15. Ya, saya sudah tulis ayatnya di slide-nya. Mazmur 150 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan ayat ini. Bapak Ibu semua lihat dalam Alkitab. Saya akan bacakan satu ayat ini. Mazmur 50 ayat yang ke-15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Sekali lagi saya bacakan ayat ini supaya lebih memberikan satu semangat bagi kita. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Amin. Satu ayat yang sangat singkat, satu ayat yang mungkin terlalu pendek untuk kita baca, tetapi ketika saya mencoba mempelajari ayat ini, pemazmur mengatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Dalam satu ayat ini saya mengangkat tema yaitu berserulah di dalam doa. Kemudian dalam satu ayat ini saya akan membagikan 3 hal penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, 3 hal penting ini yang pertama kita akan lihat. Ya, yang pertama yaitu berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Di dalam ayat ini bagian yang pertama yang akan kita belajar, yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Kenapa saya katakan tadi?
akhir-akhir ini banyak orang yang saya jumpai, mereka mengalami ketakutan. Banyak orang percaya mereka mengalami kegelisahan. Apalagi dengan kondisi yang sekarang ini sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kita. Mereka mengalami ketakutan, ya, mengalami kegelisahan, tidak ada semangat. Seakan-akan hidup mereka kosong. Ya. Pagi hari ini firman Tuhan mengarahkan kepada kita supaya kita berseru kepada Tuhan. Jangan kita menganggap bahwa berseru kepada Tuhan pada waktu-waktu tertentu saja, Pak. Jangan. Tuhan mengajak kepada kita, ya. Firman Tuhan pagi ini mengajak kepada kita, ketika hidup kita sedang mengalami kekosongan, ketika hidup kita sedang mengalami persoalan hidup, ya mungkin kita menganggap persoalan hidup itu bisa saya mengatasi. Tapi pagi hari ini firman Tuhan mengajak kepada kita, berserulah kepadaku adalah waktu yang tepat. Ya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Saya tahu ketika kita belajar firman Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, untuk mempelajari firman Tuhan, untuk mengerti firman Tuhan ini bukan sesuatu yang mudah. Tapi pagi hari ini saya mau membawa kepada setiap kita supaya kita mengerti bahwa ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan mendengarkan doa kita. Next, coba perhatikan baik-baik. Di dalam firman Tuhan ini, dalam firman Tuhan bahasa Inggris berkata bahwa call on me in the day of distress. Ya. Artinya berseru kepada Tuhan. Ya. Berseru kepada Tuhan pada waktu kita sedang mengalami situasi yang sulit. Berseru kepada Tuhan pada waktu kita sedang mengalami sesuatu masalah yang berat. Tidak ada solusi yang lain, tidak ada cara yang lain kecuali kita berseru kepada Tuhan. Akhir-akhir ini banyak orang mengalami hal demikian. Apalagi kondisi pandemi yang ada sekarang ini. Tidak ada cara lain kecuali kita berseru di dalam doa kita. Ya. Jadi katakan arahan Tuhan, berseru padanya pada waktu kesesakan. Ya. Dikatakan apa kesesakan kita hari ini? Ya. Apa sih yang menjadi kesesakan kita hari ini? Ya. Berserulah kepada Tuhan. Ya. Tuhan ingatkan kepada saya beberapa kurang lebih 1 bulan ini Tuhan ingatkan kepada saya bahwa perlu untuk terus membangun komunikasi dengan Tuhan lewat doa. Ya. Saya sudah sering berkata bahwa beberapa kali saya sepertinya terlewatkan untuk istilahnya berdoa dengan Tuhan. Ya. Kurang lebih 6 bulan saya istilahnya tidak pernah membangun mesbah keluarga, ya. Lalu kemudian saya diingatkan Tuhan dan kemudian Tuhan ingatkan saya bahwa kenapa hidup sudah mulai menjauh dari Tuhan, ya. Lalu kemudian satu saat saya diingatkan oleh Tuhan harus mengembalikan mesbah doa keluarga. Dan sudah kurang lebih ya 7-8 bulan saat ini ketika kami pindah rumah, lalu kami mulai membangun mesbah doa. Ya. Kenapa mesbah doa itu ada? Karena Tuhan pengen supaya ketika dalam situasi yang kita alami, hanya saja Tuhanlah yang menjadi seruan kita. Ya. Ketika situasi yang sulit, ketika mungkin kita berkata bahwa persoalan ini terlalu berat, ketika mungkin kita berkata bahwa saya nggak bisa lagi, ya satu-satunya jalan yaitu kita berseru kepada Tuhan. Karena Tuhan mengarahkan kepada kita pagi hari ini supaya berseru kepada Tuhan. Tuhan mengarahkan. Ketika Tuhan mengarahkan ini kepada kita, bahwa ketika kesesakan kita mungkin kita berkata terlalu berat, kesesakan kita mungkin kita berkata terlalu sulit, ya. Tapi Tuhan bilang gini, berseru kepada Tuhan, Dia akan mendengarkan doa kita. Nah, jangan pernah bosan-bosan. Rasul Paulus berkata gini, jangan pernah jemu-jemu berbuat baik. Artinya apa? Jangan kita bosan datang kepada Tuhan. Jangan sampai kita berkata, wah sudah pas Tuhan, ini saja. Ya, tidak. Tuhan pengen kita berseru kepada Tuhan. Walaupun dalam kondisi baik,
dalam kondisi mungkin kita tidak baik pun, Tuhan mengarahkan kepada kita supaya kita terus berseru kepada Tuhan. Mungkin kita berkata, Pak, sudah lama saya berseru kepada Tuhan, tapi kok lama sekali ya saya mendapatkan jawaban dari Tuhan. Pak, sudah lama saya meminta, saya bergumul kepada Tuhan, tetapi kenapa masih sampai saat ini belum ada jawaban yang saya terima dari Tuhan? Pagi ini saya mau berkata, berseru kepada Tuhan, Dia akan mendengarkan seruan doamu. Berseru di dalam doa, dikatakan di sini, ya, next coba. Kamus Besar Bahasa Indonesia berkata, berseru sama dengan memanggil atau menarik perhatian dengan suara nyaring, berkata atau bersuara nyaring, mengajak atau menganjurkan. Ini berseru, ya. Berseru memanggil, menarik perhatian Tuhan. Ketika kita berseru, ketika kita memanggil Tuhan, kita sedang menarik perhatian Tuhan. Ya. Kalau ketika kita sedang menarik perhatian Tuhan, gak akan mungkin Tuhan meninggalkan kita. Ingat kejadian dikatakan di sana, bahwa Tuhan menciptakan kita seturut dan segambar dengan Tuhan. Lalu kemudian firman Tuhan juga berkata bahwa kita adalah ciptaan yang paling apa? Paling mulia dan paling sempurna. Ketika kita berseru menarik perhatian Tuhan, secara otomatis Tuhan akan mendengarkan doa kita. Lalu kemudian berseru di dalam doa, sebuah doa yang disampaikan dengan seruan hati dan suara keras, sebuah desakan atau sebuah urgensi. Ya, sebuah desakan yang sangat penting untuk kita sampaikan kepada Tuhan. Sebuah pergumulan yang sangat penting untuk kita sampaikan kepada Tuhan. Pergumulan itu Tuhan tidak akan menutup telinga untuk tidak mendengar, tapi Dia akan membuka telinga untuk mendengarkan seruan kita. Ya. Berseru di dalam doa. Keadaan saat berseru sangat membutuhkan jawaban. Urgensi atau penting, ada desakan. Lalu kemudian berseru bukan berarti tanda kelemahan kita atau cengeng, tetapi tanda meredakan diri, mengandalkan Tuhan dan memohon pertolongan Tuhan. Kalau kita berseru, ketika ada saatnya kita berseru, itu bukan berarti kita itu cengeng atau kita lemah, bukan. Tetapi kita sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Ketika kita berseru kepada Tuhan, jangan kita malu. Wah, kamu tuh kok sukanya berdoa. Jangan malu ketika orang berkata seperti itu. Itu tandanya bukan kita lemah, tapi kita sedang membutuhkan atau sedang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya. Di dalam Mika pasal yang 6 ayat yang ke-8 berkata di sana bahwa yang Tuhan lihat dari hidup kita, yaitu ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya. Yang Tuhan tuntut dari hidup kita bukan kita punya segala-galanya, tidak. Tetapi Tuhan mau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya. Berseru di dalam Tuhan artinya bahwa kita lemah, ya, tapi memiliki suatu kerendahan diri di hadapan Tuhan dan kita selalu mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun. Ya. Artinya kita sedang menyampaikan permohonan minta tolong kepada Tuhan, tidak perlu kita malu. Karena ini sesuatu yang penting dalam hidup kita. Berseru di dalam doa yang pertama tadi yaitu kita berseru kepada Tuhan pada waktu kesesakan. Next, bagian yang kedua. Bagian yang kedua yaitu aku akan meluputkan engkau. Berseru di dalam doa yang bagian yang kedua adalah Tuhan akan meluputkan engkau. Ya. Berseru di dalam doa ketika Tuhan akan meluputkan kita, artinya Tuhan akan mendengarkan doa kita. Ya, ketika kita berseru kepada Tuhan, seruan kita itu punya kekuatan. Ya, seruan kita itu punya kekuatan. Jadi ketika kita berseru kepada Tuhan, Dia akan meluputkan hidup kita. Ya, ketika saya katakan kalau kita pintar berseru kepada Tuhan, ada kekuatan. Ya. Makanya saya sering berkata kepada kita di sini ya, bahwa jangan kita meminta kepada Tuhan sesuatu yang menjadi keinginan kita, tapi minta kepada Tuhan sesuatu yang menjadi kebutuhan kita. Ya, ketika kita menjadi orang yang suka berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan hidup kita.
Saya tulis di sini, ya, di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan bahwa aku akan membebaskan kamu. Next coba, next. Ya, di dalam bahasa Indonesia sehari-hari berkata, aku akan membebaskan kamu. Ketika kita berseru di dalam doa, bukan saja Tuhan meluputkan kita, tetapi Dia akan membebaskan kita. Dia akan mendengarkan doa kita, Dia akan menjawab doa kita. Ya. Bahasa Indonesia sehari-hari berkata, aku akan membebaskan kamu. Janji Tuhan meluputkan, membebaskan, menolong kita yang berseru kepadanya. Kita mungkin mengalami kesesakan, tekanan, tetapi saat berseru akan dilepaskannya. Ya. Mungkin saya berkata tadi, mungkin kita mengalami tekanan hidup. Ya. Kondisi saat ini, keadaan saat ini, mungkin kita di tempat ini, mungkin kita nggak merasakan. Nah, tetapi orang yang ada di luar sana, mereka merasakannya luar biasa. Ya. Merasakan bagaimana situasi yang saat ini cukup sulit. Ya. Tetapi saat ini firman Tuhan mengajak kepada kita, ya, ketika kita berseru kepada Tuhan, Dia akan meluputkan kehidupan kita. Saya punya 2 video, minta tolong di itu soundnya dikasih suara Mas Oka, sound yang ada di situ. Saya punya 2 video, coba ditampilkan. Ini orang-orang yang diluputkan, ya. Coba ini video yang pertama. Baik. Coba diulangi dari awal ya, supaya dilihat dulu. Dari awal coba, diulangi dari awal. Bisa? Nah, ini coba perhatikan baik-baik. Ini biasa-biasa saja. Allah berikan. Ini sebuah gambaran diluputkan, ya. Diulangi lagi, coba diulangi lagi dari awal, diulangi. Coba perhatikan baik-baik. Ada 2 video. Coba diulangi lagi dari video tadi. Wah, udah. Nah, ini. Dia diluputkan. Ya. Ini dia sedang diluputkan. Ya. Coba video yang kedua. Ya. Ini video pertama. Kalau diluputkan itu seperti ini. Kita tidak rasa tiba-tiba kita diluputkan dengan hal seperti itu. Ya, ini video yang pertama. Coba video yang kedua. Video yang kedua. Agak biasa saja, sepertinya tidak ada apa-apa, ya. Tapi nanti kita perhatikan baik-baik. Dia selamat, ini namanya diluputkan, ya. Coba ulang lagi Mas Oka. Coba ulang lagi, agak dikecilkan aja suaranya, ya. Oke. Coba perhatikan baik. Ini seseorang sedang menunggu, mungkin dia sedang menunggu, tiba-tiba dia digigit semut. Dia pergi kurang lebih 1 menit, tiba-tiba ada terjadi seperti ini kecelakaan. Ya. Ya. Ini namanya diluputkan. Oke, terima kasih. Ya. Ya, sudah. Ya, itu namanya diluputkan. Ya. Mungkin kita sebagai orang percaya, kita mungkin akan mengalami hal seperti itu, ya. Tetapi ketika kita ini hidup di dalam doa, berseru di dalam doa, maka kita pasti akan diluputkan dari segala hal-hal yang mungkin tanpa kita ketahui. Kalau video tadi dia santai aja berjalan, ya. Dia berjalan, tiba-tiba ada mobil yang lewat, terjadi kecelakaan, dia tidak terjadi apa-apa. Itu namanya diluputkan. Kemudian video yang kedua, ketika dia mungkin sedang menunggu seseorang, karena lama di pagar itu dia seperti ya duduk, ya, berdiri santai gitu.
Tiba-tiba tangannya digigit semut. Ya, lalu kemudian dia pergi dari tempat itu. Setelah dia pergi, tiba-tiba nggak lama lagi ada mobil terjadi kecelakaan di situ. Itu namanya diluputkan. Mungkin kita sedang terdesak, situasi mungkin sudah sulit. Kita berkata nggak mungkin ada lagi jalan keluar. Mungkin kita berkata tidak ada lagi orang yang bisa menolong saya. Ya, tapi ingat, kita punya Tuhan yang terus memperhatikan kehidupan kita. Ketika kita berseru di dalam doa, Dia akan meluputkan kehidupan kita. Seberat apapun persoalan kita, seberat apapun masalah kita, Dia bisa meluputkan semua. Dia bisa menolong. Ya. Ketika saya mencoba membaca ayat ini, saya lihat betul juga. Ya. Betul juga ketika kita berseru kepada Tuhan. Ya. Dalam kesesakan kita, Dia menolong. Ya. Lalu bagian yang kedua, ya, dikatakan di sana, ketika kita berseru kepada Tuhan, Dia akan meluputkan kita. Dia meluputkan kehidupan kita. Lalu Tuhan berjanji bahwa bukan saja meluputkan kita, Dia membebaskan kita. Dalam Matius dikatakan seperti apa? Mungkin bagi manusia segala sesuatu itu tidak mungkin, tapi bagi Tuhan segala sesuatu adalah mungkin. Mungkin manusia sering berkata seperti ini, terlalu lama saya menunggu, Pak. Ketika saya berdoa terlalu lama sekali jawaban doa. Ya. Tapi pagi ini saya mau katakan, ketika kita berseru kepada Tuhan, Dia akan meluputkan kita. Ya. Oke, kita lanjut bagian yang ketiga. Ya. Bagian yang ketiga, tugas kita ketika kita sudah berseru di dalam doa, ketika kita sudah meminta kepada Tuhan lewat doa kita, maka Tuhan akan meluputkan kita, Tuhan akan membebaskan kita, Tuhan akan mendengarkan doa kita. Bagian yang ketiga, yaitu kita akan memuliakan Tuhan. Ya, ini tugas kita. Ya. Makanya sekarang ini jangan berkata bahwa wah saya malas beribadah. Ya. Tugas kita adalah memuliakan Tuhan. Ya. Setiap hari datang kepada Tuhan, menyenangkan Tuhan lewat apa? Lewat doa kita. Menyenangkan Tuhan lewat apa? Dengan penyembahan kita. Menyenangkan Tuhan lewat apa? Lewat pujian kita. Kita menyenangkan hati Tuhan. Sehingga berseru di dalam doa. Bagian yang ketiga berkata, Engkau akan memuliakan aku. Next. Dikatakan di sana bahwa and you will glory me. Artinya kamu akan memuji aku. Dalam bahasa Indonesia secara dikatakan kamu akan memuji aku. Ya. Lalu dikatakan saat dilepaskan kita harus memuliakan, memuji, menghormati Tuhan. Kalau hidup kita, Tuhan sudah mendengarkan doa kita, maka tugas kita, ya, dikatakan di sana memuliakan, memuji dan menghormati Tuhan. Ini tugas kita. Ya. Jadi berseru di dalam doa. Ya. Saya mendapat 3 hal penting ini dan saya pengen kita lakukan di tempat ini. Ya. Saya rindu kita mengerjakan itu di tempat ini supaya itu apa? Kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Ya. Tuhan mengajak kepada kita, ya, untuk tetap berseru dalam situasi apapun. Tuhan mengajak kepada kita untuk berseru. Ya. Maka Dia akan meluputkan kita dan Dia akan mendengarkan doa kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, 3 hal ini, 3 hal penting ini, saya rindu supaya terus memberkati kehidupan kita. Kalau itu memberkati kehidupan kita, maka tugas kita akan memuliakan Tuhan. Kita berdoa. Amin.